Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang, salam malam. Izinkan saya bertanya di sini mengenai syahadat Kang. Harap Kang dapatlah menjelaskan yang lebih mendalam. Di dalam begini bunyi pertanyaan saya Kang. Di dalam syahadat semasa kita menyaksikan yang ada, yang wujud, yang hadir hanyalah Allah dan Muhammad, di mana yang bersaksi dan disaksi tak pernah terpisah. Pertanyaan saya Kang, di manakah kedudukan kita apabila kita sudah lenyap, yang hadir hanya Allah? Adakah dalam persaksian itu kita dibolehkan mengaku sebagai Muhammad Rasulullah? Insya Allah Kang, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua Kang, begini. Sekiranya apabila kita melenyapkan diri zahir ini, dan yang hanya wujud adalah Allah, tak ada lain, hanya yang wujud Allah. Pertanyaan saya Kang, di manakah kedudukan kita semasa kita melenyapkan diri dan yang hadir hanyalah Allah? Adakah kita boleh mengaku sebagai Muhammad? Karena Muhammad dengan Allah tak terpisah, makna dia ahad. Jadi dalam hal ini apabila kita sudah meleburkan diri kita, hilangkan kewujudan kita, hilangkan pengakuan kita sebagai Adam ataupun manusia, bolehkah kita mengaku dalam persaksian itu bahwa akulah Muhammad Rasulullah yang tak terpisah dengan nur Allah? Insya Allah Kang, itu saja pertanyaan saya. Ada dua soalan saya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Kang dapat menjelaskan yang lebih mendalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Gafir bin Ali Basah dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertanyaannya, di mana kedudukan kita sebagai manusia ketika kita sudah bisa menyaksikan Allah, ketika sudah nyata persaksian bahwa hidup ini Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bisakah kita mengaku menjadi sebagai Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus Allah, badan-badan yang diperjalankan Allah, badan-badan yang dipergerakkan Allah, mulai sejak dari tanah hingga menjadi bayi yang suci sampai saat ini? Itu pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kedudukan manusia setelah manusia itu mengenal bahwa hidup ini Allah, bahwa Allah lah Tuhan semesta alam, bahwa Allah lah Zat yang maha menguasai seluruh ciptaannya.
Di manakah kedudukan manusia ketika manusia sudah bermakrifat kepada Allah? Kedudukan manusia itu ketika sudah bermakrifat kepada Allah, maka kedudukan manusia itu adalah tidak bermakrifat lagi kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia bermakrifat kepada Allah sementara diri manusianya bersifat adam, tidak ada, gaib, diri manusianya bersifat al-maut, mati, tidak hidup. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sementara diri manusianya itu gaib, tiada? Berarti kedudukan manusianya kan tidak ada. Contoh, ketika bayi yang suci terlahir ke dunia ini, ketika 47 tahun yang lalu saya Abdul Halim terlahir. Ketika Abdul Halim terlahir 47 tahun yang lalu, di manakah kedudukan posisi Abdul Halim waktu terlahir sebagai bayi yang suci? Dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Ketika terlahir, di manakah kedudukan Abdul Halimnya? Coba hayati sobat. Coba tafakuri. Ketika Anda semua terlahir ke dunia ini sebagai bayi yang suci, di manakah kedudukan Anda waktu itu? Apakah Anda ada? Apakah kita ada? Maka dari itu kenapa Allah menyebut seluruh bayi yang terlahir itu suci? Kenapa kok suci? Padahal bayi itu tidak pernah sholat secara syariat, tak pernah puasa, tak pernah ibadah. Karena semua sholat ibadah yang kita lakukan selama ini kan tujuannya untuk mensucikan diri, mensucikan hati. Lalu bagaimana ketika bayi itu terlahir dengan suci? Meskipun tanpa ibadah, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zakat, tanpa haji, tanpa beribadah apapun, kok disebut suci? Karena waktu itu hidup dan badan ini zahir batinnya Allah sendiri yang maha suci. Jadi hidup di bayi itu Allah sebagai batinnya, dan badan di bayi itu zahirnya Allah. Maksudnya zahirnya Allah itu adalah bukti yang membuktikan bahwa Allah itu sangatlah wujud. Badan-badan ini adalah sebagai bukti bahwa Allah itu nyata. Bahwa hidup itu nyata, bukan gaib. Bila hidup itu gaib, bila hidup itu tidak nyata, bagaimana mungkin bisa menciptakan yang nyata? Bagaimana mungkin bisa menciptakan badan-badan manusia ini bila Allah gaib? Memang sifat Allah itu ada dua, zahir wal batin, nyata dan gaib. Jadi Allah itu gaib,
tiada itu bagi siapa?